Hai Jo, gue Berat Patar. Banyak hal penting yang mau gue sampaikan sama lo di sini. Tapi biar lo tahu apa aja yang mau gue sampaikan dan lo gak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa komenin juga ya Jo. Hai Jo, gue Berat Patar. Gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan puasa kali ini penuh berkah dan Ramadan selalu membawa kedamaian untuk kita semua. Di akhir episode gue yang kemarin, di episode kedua sebelumnya ya Jo ya, gue bilang sama lo kan, kalau lo bisa juga, lo bisa berinvestasi di properti. Dan gue bilang, investasi di properti sifatnya hampir pasti. Oke, sebelum gue kasih tahu nih peluang-peluangnya, yang manis-manisnya, sekarang gue mau cerita dulu deh. Kita ngebahas dulu tentang yang namanya risiko. Gini Jo, lo nyebrang jalan, itu udah risikonya kan? Apa risikonya? Tabrak. Apalagi kita tahu sendiri, banyak yang kontraflow tuh, entah itu motor, bahkan mobil sekarang udah mulai kontraflow. Nah, itu salah satu risiko yang ada dalam hidup lo. Begitu juga dengan investasi, itu ada risikonya Jo. Oke, lo mau ngomong investasi apa yang gak ada risiko? Tabungan, Jo. Tabungan tuh bukan investasi Jo. Tabungan itu adalah tabungan. Tabungan itu adalah sesuatu yang kita simpan dan kita udah tahu tuh hampir fix hasilnya berapa. Tapi bukan berarti tabungan itu nggak ada risikonya Jo. Ingat beberapa tahun yang lalu deh, ada sebuah bank ya nih Jo ya, yang kolaps. Lo nabung, kolaps tuh banknya, tutup. Oke, katanya sih ada LPS, lembaga penjamin simpanan, sebesar 2 miliar. Ingat loh, batasnya cuma 2 miliar. Tapi kalau kita lihat nih ya di media massa, atau lo lihat deh, tanya-tanya sama mantan-mantan nasabahnya, apakah semuanya diganti Jo sama LPS itu? Investasi itu adalah kita menaruh atau menyimpan sesuatu dengan harapan hasil di masa depan. Ingat, harapan. Kenapa ada harapan? Kenapa gue ngomong harapan? Karena itu nggak pasti. Masa depan tuh nggak ada yang pasti Jo ya. Lo nggak tahu masa depan akan kayak gimana. Lo sekarang bisa duduk-duduk santai, lo nggak tahu nih abis ini gue bisa duduk santai mau makan atau mau minum, atau misalnya gue dipanggil sama nyokap gue atau cewek gue, gak ada yang tahu kan Jo. Itu adalah misteri di masa depan. Nah sekarang investasi selain di properti, katakan misalnya apa? Oke Jo, banyak nih ya, gue udah lihat sih banyak fintech perusahaan startup yang apa investasi di reksadana Jo ya. Oke, kita ngomongin reksadana itu ada risikonya. Apa Jo? Nah, betul yang lo bilang. Risikonya adalah saat penurunan nilai asetnya atau nilai NAB-nya, nilai aktiva bersih atau nilai net asset value-nya. Saat dia turun, lo beli nih. Lo beli katakan 6 bulan yang lalu karena lo berharap nilai aktivanya atau NAB-nya akan naik. Tapi ternyata 6 bulan kemudian nilainya turun dan lo butuh duit. Nah, itu risikonya kan. Yang kedua, sama aja kalau misalnya trading saham atau menabung saham. Sama aja Jo, di masa depan kita nggak tahu. Mungkin di tahun 2019 kita berharap deh, sebelum pandemi gue pengen trading saham. Katakan gue beli saham BUMN lah atau saham blue chip lah ya. Tapi ternyata di tahun 2020 atau mungkin tahun ini saham lo turun. Ya, di akhir tahun 2020 mulai naik memang, tapi sempat ada penurunan jeblok kan Jo. Itu risiko di investasi saham. Atau mulai lain nih, kayak misalnya apa? Forex, derivatif. Wah, itu lebih besar lagi Jo, trust me. Begitu juga dengan binary options. Itu lebih gila lagi risikonya tuh. Lo taruh, lo pasang, kalau lo benar lo dapat 90%, 80%, tapi kalau lo nggak benar 100% uang lo hilang. That's the risk. So, every investment in this world, alright, it must be have a risk. Jadi semuanya pasti ada risiko Jo ya. Tapi kalau investasi di properti Jo, hampir pasti nggak ada risikonya. Kita akan terkena risiko di properti atau risiko investasi properti itu rata-rata karena kita salah milih tempat. Artinya apa? Kita nggak tahu nih Jo ya. Ternyata rumah yang gua beli atau tanah yang gua beli itu atau apartemen yang gua beli kebanjiran Jo. Bagi lo yang tinggal di Jakarta atau mungkin Bekasi, awal tahun 2021 ini atau mungkin awal tahun 2020 kemarin, kenal banget tuh sama yang banjir kan, sampai di Tangerang juga nggak salah banjir Jo. Nah, lo beli
lo belum lama nih tinggal di situ Jo, lo nggak tahu sebelumnya karena lo tidak melakukan riset sebelumnya, ternyata kena banjir. Itu risiko pertama dalam investasi properti. Ya oke lah nilainya naik, tapi kan Jo, lo mau jual ke siapa? Udah tahu nih misalnya lo mau jual rumah di sebuah daerah yang terkena banjir, siapa yang mau beli Jo? Pusing pala lo, pusing pala gue Jo. Itu satu deh. Yang kedua, ingat gak Jo, kejadian-kejadian di Sidoarjo itu beberapa tahun lalu, human error atau kejadian bencana alam, kita nggak ada yang tahu lah. Pokoknya itu dia force major lah ya. Yang ketiga, oke, lo masih mau nanya yang ketiga. Negara kita adalah negara vulkanik, khususnya di Sumatera dan Jawa. Banyak gunung berapi yang masih aktif. Makanya Jo, hati-hati. Lo kalau beli rumah, jangan sampai rumah lo beli karena dekat gunung, view-nya bagus, ternyata gunungnya masih aktif, blar, bergetar. Dah, siapa yang mau beli Jo? Bisa ya, syukur-syukur rumah lo nggak hancur karena gempa vulkanik dari gunung berapi itu. Tapi kalau misalnya enggak ya Jo ya, lo nawarin nih, lo butuh duit, siapa yang mau beli? Itu resiko ketiga Jo. Resiko keempat masih banyak lagi Jo, lo mesti pinter-pinter Jo ya. Sebelum lo beli rumah, lo mesti ngeliat, cek nih, lo boleh cek ke kelurahan atau lo cek ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Lo bisa cek rumah yang mau gue beli ini itu dikhususkan untuk perumahan atau enggak ya. Jangan sampai Jo yang beli ini daerah jalur hijau, dimana itu nggak bisa buat beli rumah, nggak bisa buat bikin rumah, tapi untuk taman-taman. Lo udah beli terus digusur sama Pemda, nasib lo apes. Ya ada sih penggantian, tapi kan PR Jo, lo diganti emang duit lo, tapi kan lo PR mesti nyari lagi. Ya kalau misalnya dapat luasnya, bangunannya bagus dengan harga yang tepatin sekarang, atau mungkin lokasinya lebih dekat dari tempat lo kerja sekarang. Kalau misalnya lebih jauh, lebih kecil, PR Jo. Nah, itulah yang gue bilang tadi, risiko-risiko kalau lo investasi properti. Tapi Jo, kalau lo menjadi seorang yang smart buyer saat lo membeli sebuah rumah atau beli properti, gue percaya hasil investasi properti tidak akan ngecewain. Intinya, risiko itu nggak akan mungkin bisa kita hindari. Risiko itu pasti ada. Tapi sekarang bagaimana risiko itu kita minimalisir atau kita manajekan. Makanya itu ada namanya Jo, ilmu manajemen risiko. Itu Jo dari gua. Jadi hati-hati Jo ya kalau investasi di properti. Tapi sebelum lo memilih nih properti mana yang mau lo beli, gua akan kasih beberapa pilihan buat lo properti ya. Oke deh, gue tadi berpikir 3, 4, enggak deh, gue kasih lo 5 pilihan nih. 5 pilihan mana yang tepat, yang terbaik untuk jadi tempat tinggal, atau 5 pilihan properti rumah yang akan buat investasi lo di episode berikutnya. Tapi Jo, buat lo yang belum pernah lihat episode gue sebelumnya, lo bisa klik link di atas ini ya. Oke, gue Ben Alpatar, caps dulu Jo.